jika tidak salah, satu pertemuan lagi kita sudah masuk ke ujian akhir semester ya. Nanti seandainya suara saya tidak bisa didengar, bisa japri saya lewat WA, atau seandainya presentasi saya tidak terlihat, panjenengan segera berbicara ya, biar kita perjalanan perkuliahan pada kesempatan sore ini berjalan dengan lancar. Nah, bisa dilanjutkan adik-adik? Halo, halo. Halo, halo. Bisa ya? Oke, Pak, bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oke, ya. Pada kesempatan siang hari ini atau siang menjelang sore atau sore menjelang malam ya, ini kita akan membahas tentang pengawasan penyelenggaraan Pemda. Di pertemuan yang lalu kita membahas terkait tentang yaitu pengawasan terhadap perda peraturan daerah, di mana di sana kalau panjenengan masih ingat atau adik-adik masih ingat, kita masih membahas terkait tentang Raperda ya, lebih identik dengan Raperda, rancangan peraturan daerah. Bagaimana pengawasan terhadapnya, ada pengawasan preventif dan pengawasan represif. Nah, untuk materi hari ini bukan lagi terkait tentang perda secara khusus, tetapi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemda. Nah, sebelum kita membahas terkait tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kita akan membahas secara sederhana dan sekilas terkait tentang konsep pengawasan itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan pengawasan, kawan-kawan, adalah tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan, dasain dan dasolen. Jadi senyatanya dan apa yang diinginkan. Ya, tindakan membandingkan apa yang terjadi dan apa yang diinginkan, di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengawasan di sini maksudnya adalah proses membandingkan antara hasil dan rencana, di mana proses tersebut digunakan untuk mengkoreksi manakala terjadi penyimpangan dalam proses tersebut. Nah, sampai di sini bisa difahami adik-adik? Halo, halo. Saged dipun pahami? Checking 1 2 3. Bisa, Pak. Oke, nah seperti itu. Kalau saya tanya nanti salah satu ada yang menyahut biar saya tahu apakah kita masih sama-sama terhubung atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya bahwa tujuan dari pengawasan sebagaimana di dalam pengertian tadi, pertama adalah membandingkan. Apa yang dibandingkan antara rencana dan pelaksanaan? Apakah perencanaan proses pelaksanaan tersebut ya sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya? Begitu juga hasil dari pelaksanaan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dari rencana tersebut. Ini terkait tentang yaitu tujuan daripada pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya kesulitan. Jadi di dalam perjalanan proses ya, di dalam perjalanan proses tadi kaitannya dengan pengawasan ya, keberadaan pengawasan adalah untuk melihat apakah prosesnya berjalan secara sempurna atau tidak. Jika tidak sempurna, apa saja kesulitan, hambatan-hambatan, kelemahan, atau apa yang menyebabkan kegagalan. Kemudian proses sebagaimana yang telah direncana itu apakah berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Apa faktor penghambat dan apa faktor pendorong. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan ketiga adalah untuk mencari bentuk koreksi yang solutif. Nah, ini ya, koreksi. Jadi koreksi itu pembenaran. Solutif artinya solutif artinya memberikan jalan keluar. Jadi koreksi atau pembenaran yang bisa memberikan jalan keluar.
bukan hanya sekedar kritik, tetapi koreksi. Dan koreksi yang benar-benar memberikan jalan keluar. Nah, ini adalah tujuan dalam konsep pengawasan. Kawan-kawan bisa difahami penjelasan Pak Toko? Bisa, Pak. Oke, kita Insyaallah, Pak. lanjutkan. Ya, alhamdulillah. Enak, baik. Yang selanjutnya adalah tipe pengawasan. Nah, tipe pengawasan ini adik-adik, ya, ada 3 aspek. Ada 3 waktu, 3 dekade, 3 tahapan dalam pengawasan. Pertama, pengawasan pendahuluan. Jadi di saat pendahuluan itu sudah ada pengawasan. Kedua adalah saat berlangsung. Jadi proses pekerjaan yang telah direncanakan itu ketika sedang berlangsung itu juga diawasi. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap hasil. Nah, 3 tipe ini adik-adik, 3 tipe ini ya. Maaf, ini saya kadang-kadang harus berhenti karena menerima accept ya kawan-kawan yang baru bergabung. Tipe pengawasan dibagi dalam 3 waktu, 3 tahapan. Pengawasan yang dilakukan di pendahuluan, kemudian saat proses berlangsung atau berproses, kemudian ketika proses itu berakhir dilihat dari feedbacknya atau hasilnya. Nah, penjelasan terkait tentang pendahuluan. Nah, penjelasan terkait tentang pendahuluan. Apa fungsi dari pengawasan pendahuluan ini? Untuk mencegah deviasi. Deviasi itu adik-adik maknanya adalah penyimpangan dari peraturan, atau penyimpangan terhadap peraturan. Jadi itu yang dimaksud dengan deviasi, penyimpangan terhadap peraturan. Nah, bagaimana wujudnya? Misalnya Pak Towo, wujudnya adalah ketika proses belum berlangsung, biasanya proses itu didahului dengan rencana yang kemudian digariskan. Nah, di dalam rencana tersebut ada hal-hal yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan pelaku proses, ya. Pelaku proses berarti organ-organnya, orang-orangnya yang akan melakukan proses. Kemudian sumber daya yang digunakan oleh pelaku, berarti barang, waktu, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari pengawasan dalam aspek pendahuluan ini adalah untuk memastikan bahwa baik pelaku maupun sumber daya yang digunakan oleh pelaku tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sesuai dengan apa yang telah digariskan. Sampai di sini adik-adik bisa dipahami? Pak. Untuk aspek pendahuluan, misalnya ketika pemilu ini masih membahas tentang konsep pengawasan. Ketika pemilu misalnya di tingkat desa itu dibentuk KPPS ya. KPPS itu komisi pemilu, pokoknya istilahnya panitia pemilu tingkat desa, dalam lebih khusus lagi dukuh atau RT tertentu. Di atas KPPS ada PPS, di atas PPS ada PPK, kemudian di atasnya lagi tingkat kabupaten. Nah, di KPPS itu biasanya dalam aturan yang telah ditetapkan itu nanti KPPS-nya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya berkaitan dengan orangnya harus minimal lulusan SMA dan seterusnya. Kemudian tempat yang digunakan harus strategis, bisa dijangkau dengan mudah oleh para pemilih. Kemudian ada persyaratan tentang belangko, plano, dan lain sebagainya. Pengawasan pendahuluan adalah proses yang digunakan untuk melihat sejauh mana persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam proses nanti itu dipenuhi. Nah, ini untuk menjelaskan terkait tentang pendahuluan. Yang kedua adalah saat berlangsung atau saat berproses. Maksudnya adalah monitoring pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan apakah sasaran-sasaran telah dicapai. Misalnya panwas desa itu ketika sidak, nah itu namanya saat berlangsung. Kemudian ini berbicara tentang pemilu adik-adik tadi ya.
Kalau berbicara tentang pendahuluan tadi, misalnya dilihat oleh PPS-nya, PPK-nya, dan seterusnya. Dilihat oleh Panwas Desa, kemudian Panwascam, dan seterusnya. Bahasa yang saya gunakan bisa dipahami adik-adik, nggih? Halo, halo. Saged, nggih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya, saya kira bahasanya mudah kan, enggak tinggi-tinggi juga enggak terlalu rendah. Kemudian yang terakhir adalah terkait tentang tipe pengawasan feedback. Bentuk pengawasan feedback adalah bentuk pengawasan yang ditujukan, dititik beratkan pada hasil akhir. Jadi bagaimana yaitu hasil akhir ya, dari proses itu, faktanya dengan yang diharapkan pada hal yang telah digariskan sebelumnya, seperti itu. Jadi ini terkait tentang tipe-tipe pengawasan. Nah, kalau ini selesai, bisa difahami adik-adik? Saged? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Oke, alhamdulillah. Pokok mena. Kuliah kita ini santai saja. Kalian dengarkan, kalau tidak paham ya bisa bertanya. Kalau mau menginterupsi boleh menginterupsi, menambah boleh, mengurangi juga boleh. Sambil ngopi boleh, pijetan juga boleh, tiduran juga boleh. Yang penting fokus ya, karena keterbatasan waktu dan tempat serta keterbatasan lainnya, sehingga fokusnya pada apa yang saya sampaikan di layar kaca panjenengan semuanya ya, gadget panjenengan. Kemudian ada teknik. Teknik ini langsung dan tidak langsung, direct dan indirect. Nah, apa yang dimaksud dengan pengawasan langsung? Teknik pengawasan langsung, pimpinan mengawasi langsung proses kegiatan. Tidak langsung pengawasan melalui cara menguji dan meneliti laporan. Jadi teknik pengawasan itu memang lazimnya seperti ini, bisa langsung atau tidak langsung atau kedua-duanya. Jadi kalau langsung artinya meninjau lapangan, meninjau proses, ya. Tidak langsung berarti laporan dari hasil proses tersebut diteliti, diuji. Ini namanya pengawasan secara tidak langsung. Nah, slide 2, 3, 4, 5 ini tadi berbicara tentang konsep pengawasan secara umum. Nah, sementara tema kita adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini akan kita bahas di slide ke-5. Nah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Daerah, mohon maaf ya, pemerintah daerah. Apa yang diawasi dan siapa pengawasnya dan bagaimana bentuk pengawasannya. Kan itu saja sebenarnya kan. Pengawasan kan sudah kita pelajari tadi. Apa yang dimaksud dengan pengawasan, tekniknya bagaimana, metodenya bagaimana. Ya, tadi kan sudah kita bahas secara sederhana. Sekarang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan daerah, mohon maaf ya. Tinggal pertanyaan selanjutnya yang kita harus pahami adalah yang diawasi itu apa. Nah, kemudian pengawasnya siapa, bagaimana bentuk pengawasannya. Itu saja sebenarnya. Bisa dipahami adik-adik? Halo, halo. Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. Jangan meninggalkan ruangan ya. Jangan meninggalkan grup nanti. Ya. Kita lanjutkan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama yang kita bahas tentang apa saja yang diawasi. Jadi ada 3 hal adik-adik yang diawasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, produk hukum dan kebijakan. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ketiga, keuangan. Nah, ini adik-adik nanti kalau ada yang setelah kuliah nanti menjadi praktisi pemerintahan, ya misalnya anggota DPR, DPRD, BPD, ya kemudian kepala desa, camat dan seterusnya. Amin. Amin ya. Nah, ini penting ya. Nah, apa itu
produk hukum dan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan keuangan. 3 aspek ini maksud dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita bahas satu persatu. Nah, terhadap produk hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, pengawasan bentuknya bersifat represif. Ya. Apa saja bentuk produknya, Pak? Bentuk produknya dari produk hukum dan kebijakan pemerintah daerah itu adalah perda peraturan daerah, baik yang diusulkan oleh pemerintahan eksekutif, gubernur beserta jajarannya, atau anggota dewan beserta komisi lainnya. Kemarin sudah kita bahas adik-adik. Nah, produk hukum dan kebijakannya adalah perda. Kedua, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD atau pimpinannya. Jadi ini sudah dalam slide ini kita sudah membahas apa. Yang kedua, membahas terkait tentang sebagian dari apa tadi. Pertama, produk hukum dan kebijakan, bentuk pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan, bentuknya perda, keputusan daerah dan sebagainya tadi dilakukan secara represif. Kalau preventif itu belum menjadi produk hukum yang sah, yaitu masih rencana. Kalau raperda kemarin ada kita bahas ya, rancangan peraturan daerah kemarin bisa dengan cara preventif dan cara represif. Tapi kalau sudah menjadi perda tidak bisa menggunakan preventif, karena preventif itu sebelum terjadi. Kalau represif setelah terjadi baru ada tindakan. Sampai di sini terondong bisa difahami adik-adik? Terondong itu bahasa apa? Sakit ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Alam. Oke, kita lanjut ke 7. Sudah separuh lebih ya. Kita hanya 13 slide dengan penutupannya. Pengawas. Kalau tadi kita sudah membahas terkait tentang apa, dan sekarang siapa dan bagaimana bentuknya. Nah, pengawas produk dan kebijakan Pemda itu ada beberapa organ atau ada beberapa bagian. Kalau dikatakan bagian, kalau organ kalau dikatakan organ. Pertama adalah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bentuk pengawasannya tadi kan represif. Nah, tapi apakah sifat represi itu dimiliki oleh semua para pengawas? Tidak apa-apa, lanjut ya. Ternyata kalau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nanti agak sedikit berbeda. Yang dilakukan oleh DPRD kaitannya dengan produk hukum dan kebijakan pemerintah daerah itu adalah mengadakan kunker, kunjungan kerja, panja. Ya, apa itu panja? Panitia kerja, pansus, panitia khusus sesuai dengan tata tertib DPRD. Jadi misalnya DPRD menggunakan hak angket, hak interpelasi, dan hak bertanya dan lain sebagainya, itu adik-adik, itu fungsinya dimiliki oleh DPRD karena dia mempunyai hak untuk mengawasi terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah daerah. Ya, seperti itu. Tujuannya apa? Memastikan agar produk hukum Pemda dan kebijakannya tidak bertentangan dengan negara kesatuan dan hukum nasional. Jadi kalau bupati atau gubernur mengeluarkan keputusan ya yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah disepakati, nah ini DPRD mempunyai hak untuk mengawasi. Kemarin ada check and balance ya. Hanya saja persoalannya ya atas hak yang dimiliki oleh anggota DPRD ini adik-adik, anggota DPRD hanya mampu meminta pertanggungjawaban dan hanya mampu mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Ya, seperti itu ya. Ini jadi anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk menurunkan, memberhentikan atau memecat yaitu kepala daerah. Apakah ini menjadi persoalan? Ya, kalau dianggap menjadi persoalan bisa menjadi persoalan karena apa? Karena sekuat apapun anggota DPRD di dalam mengawasi pemerintah daerah, kepala daerah, dia
kekuatannya hanya meminta pertanggungjawaban. Kemudian hanya juga mengusulkan pemberhentian kepada presiden. Seandainya presiden tidak memberhentikan, ya kepala daerah tidak akan dipecat atau diberhentikan seperti itu, jika itu dianggap sebagai persoalan. Tapi jika dianggap sebagai sebuah hal yang positif, ya bisa jadi, karena kalau misalnya kepala daerah itu dipilih oleh mayoritas rakyat bukan karena faktor partai politik, maka itu bagus sekali ya. Partai politik yang tergabung menjadi anggota dewan seandainya ingin menjegal setiap kebijakan kepala daerah, ya dia tidak bisa menurunkan kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kekuatan legalitas kepemimpinannya sangat kuat di mata masyarakat, sehingga dia tidak bisa diganjal, diganggu oleh anggota dewan ya. Meskipun di dalam faktanya biasanya kepala daerah itu ya didukung oleh mayoritas anggota legislatif. Jadi misalnya di kota B itu mayoritas partai yang menang adalah partai misalnya Soto Babat, maka bupati atau gubernurnya itu ya rata-rata ya berasal dari kader atau yang diusung oleh partai Soto Babat itu sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu biasanya didukung penuh oleh yaitu anggota legislatif. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik atau sudah bisa difahami? Halo, checking suara dicoba. Roger. Gimana adik-adik? Bisa difahami ya? Iya, Pak. Oke. Insya Allah Oke, kita bisa, lanjut. Pak. Bukan masalah pendapat ada yang ngobrol nih dia. Nah, kemudian ada juga pengawas produk hukum dan kebijakan Pemda atau pemerintah daerah di luar daripada anggota DPR. Siapa itu, Pak? Pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah. Ya. Mendagri dan Menteri Otonomi Daerah atau OTODA ini mempunyai hak untuk mengawasi produk hukum dan kebijakan pemerintah daerah, di mana bentuknya adalah surat pembatalan atas produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tentu Mendagri dan OTODA ini tidak sendirian, dia dibantu dengan tim yang terdiri atas departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen serta unsur lainnya yang diperlukan. Ini. Jadi di Perda kemarin ya yang mengawasi, mengevaluasi dan lain sebagainya itu Mendagri, meskipun nanti surat pembatalan Perda itu ya dari Presiden kemarin. Nah, yang ketiga, gubernur. Nah, ini tentu untuk daerah di bawahnya, tingkat kabupaten dan kota. Jika telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Mendagri dan otonomi daerah, Menteri Otonomi Daerah. Sampai di sini bisa difahami, kawan-kawan? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Bisa, Pak. Lanjut. Terkait tentang produk hukum dan ya kebijakan daerah sudah kita bahas. Yang mengawasi anggota DPRD, kedua pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, kemudian gubernur jika dia diberi wewenang atau dapat limpahan wewenang. Sekarang nomor 2 terkait tentang apa yang diawasi. Kedua, yang diawasi adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau tadi produk hukum dan kebijakannya, kalau ini membahas tentang penyelenggaraannya. Nah, apakah semua penyelenggaraan pemerintah daerah itu harus diawasi, Pak Tepo? Ya. Dan siapa yang mengawasi? Nah, kalau siapa yang mengawasi ini baru persoalan lain. Ya, kita yang diawasi itu adik-adik ya, pengawasnya dulu ya, pengawasannya dulu biar lebih mudah.
Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasnya itu pertama DPRD lagi, bentuknya kunjungan kerja, panja, pansus sesuai dengan tata tertib DPRD tadi. Kemudian, nah ini yang bedakan dengan produk hukum tadi, yaitu pengawas internal Pemda. Kalau produk hukum tidak ada pengawas internal, semuanya eksternal, ya. Termasuk DPRD jika dia dikeluarkan dari dibedakan dari eksekutif, ya. Kalau di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawas internalnya biasanya dinamakan dengan Badan Pengawasan Daerah atau Bawasda yang bertanggung jawab kepada bupati atau gubernur melalui sekretaris daerah. Apa yang diawasi? Ini adik-adik, yang diawasi adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, bagaimana jalannya APBD, kemudian penyerapan APBD, kemudian pelaksanaan APBD dan seterusnya. Kemudian apa juga yang diawasi oleh Bawasda ini? Kinerja aparatur Pemda, bagaimana kepala dinas, ya, kepala bagian di dalam melaksanakan tugas fungsi pokoknya, termasuk keseluruhan daripada aparat yang ada di pemerintah daerah tersebut. Ini pengawas internalnya yaitu dinamakan Bawasda. Kalau misalnya kita berbicara ke contoh yang lebih dekat, misalnya di kampus itu pengawas internalnya dinamakan dengan SPI, Satuan Pengawas Internal. Ya, Satuan Pengawas Internal itu misalnya yang mengawasi jalannya kegiatan di beberapa fakultas, ya, fakultas syariah dalam 1 tahun ini ada apa saja kegiatannya, anggaran dananya bagaimana, kemudian setelah itu bagaimana tornya atau proposalnya, kalau kita bahasa proposal, kalau di kampus namanya tor. Kemudian setelah itu bagaimana pelaporannya. Ini pengawasan internalnya dinamakan SPI, Satuan Pengawas Internal. Adapun di dalam pemerintah daerah namanya Bawasda, Badan Pengawasan Daerah. Sampai di sini bisa difahami kawan-kawan? Halo? Checking. Tak difahami adik-adik? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Ya, tinggal 2 slide lagi. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ya, selain juga dari DPRD dan juga ya, pengawas internal Bawasda, juga pengawasnya oleh pemerintah pusat. Nah, siapa yang melakukannya? Ya, dalam hal ini Mendagri dan Menteri Otonomi Daerah. Ya. Kemudian siapa lagi? Menteri atau lembaga pemerintah non departemen. Cakupannya bagaimana Pak Topo? Nah, ada 3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, kinerja otonomi daerah, dan tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Karena memang sebagaimana telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, pemerintah daerah itu ya di antara tugas dan fungsinya menjalankan tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu adalah tugas pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk membantu. Ya, selain tugas-tugas pemerintah daerah yang bersifat lokal, kekhususan daerah tersebut. Nah, dari tugas-tugas yang dilimpahkan tersebut, ya ini pengawasannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Caranya bagaimana Pak Topo? Bisa berkala insidental, sewaktu-waktu, berkala misalnya tahunan, ya tahunan. Kemudian insidental, ya sewaktu-waktu dibutuhkan. Pengusutan atas indikasi korupsi, berarti ini misalnya KPK, BPK, KPK, jaksa dan lain sebagainya. Serta penilaian misalnya ada penghargaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah misalnya mendapatkan wajar tanpa pengecualian WTP misalnya, atau kalau zaman dahulu ada namanya Kalpataru dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini bisa difahami adik-adik? Saged napa mboten? Saged. Oke. Nah, selain juga dilakukan oleh DPRD, dilakukan oleh internal pemerintah pusat, juga bisa diawasi oleh masyarakat. Jadi kita masyarakat ini boleh ya diberi hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah, saran dan kritik dan lain sebagainya. Misalnya adik-adik datang ke kantor kecamatan ngurus KTP ribet itu gimana Pak Topo? Ya bisa dilaporkan ke mana Pak Topo? Bisa ombudsman ya. Kemudian kalau ada atasnya bisa dilaporkan ke atasannya. Hanya saja kekuatan masyarakat untuk melaporkan oknum atau pejabat negara yang melakukan tindakan bertentangan dengan misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adik-adik ya kekuatannya hanya melaporkan tindakan dan lain sebagainya itu belum tentu direalisasikan sanksinya seperti di dalam KTUN kemarin keputusan tata usaha negara. Ending dari keputusan tata usaha negara yang digugat oleh masyarakat. Nah, itu nanti yang kemudian gugatannya dimenangkan oleh Mahkamah Agung, seorang pejabat yang meluruskan KTUN itu ternyata pada akhirnya tidak dipidana seandainya dia tidak mengindahkan apa yang menjadi aduan dan gugatan oleh masyarakat. Terus berputar-putar gitu. Ya, nanti ternyata pejabat negaranya juga tidak dipidana. Sehingga seperti inilah di dalam konsep negara demokrasi ada namanya demonstrasi. Sampai di sini dipahami adik-adik? Satu lagi slide-nya sebelum berakhir di slide sayonara. Halo. Oke. Bisa. Yang terakhir pengawasan keuangan. Yang terakhir ini karena pertama tadi terkait tentang produk hukum dan kebijakan. Kedua tentang penyelenggaraan. Sekarang terkait tentang keuangan. Di dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan keuangan ini ada tiga bagian, 3 organ. Pertama DPRD, masih sama adik-adik ya, bentuknya kunker, panja, pansus dan lain sebagainya. Nanti ending dari pengawasan DPRD menolak atau menerima pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah itu berhak mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada presiden atau gubernur ya untuk wali kota atau kabupaten atau bupati. Nah, jika gubernur ya yang diadukan itu kepada presiden, jika bupati atau wali kota cukup pada menteri dalam negeri. Nah, ini saja. Perkara nanti dicabut atau tidak ya. SK gubernurnya, SK bupatinya itu urusan presiden dan Mendagri. DPRD hanya sampai ke sana saja. Kok gitu Pak? Sudah kita bahas tadi ya. Kemudian yang kedua oleh internal Pemda. Dilakukan oleh Bawasda juga tadi. SPI kalau di kampus tadi. Cakupannya adalah anggaran pendapatan daerah. Nah, APBD, ini APDB. APBD adik-adik salah. APBD. Apa yang diawasi Pak Topo? Nah, penerimaan pendapatan daerah, bukan daerah ini adik-adik ya, mohon maaf. Dan BUMD, penelitian, penilaian, laporan pajak pribadi, penelitian kekayaan pejabat di lingkungan pemerintah daerah, dan seterusnya yang berkaitan dengan uang atau sesuatu yang dianggap uang. Ingat kemarin kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan keuangan kemarin ya, bukan hanya wujud uang, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Ini internal Pemda. Kemudian pemerintah pusat.
Nah, di dalam pengawasan keuangan yang dilakukan sirkulasinya, kebijakannya oleh pemerintah daerah, pengawas yang berasal dari pengawas pusat itu dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Misalnya audit keuangan, investigasi, evaluasi kinerja. Kemudian memberikan hasil temuan kepada BPK dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kedua adalah BPK, Badan Pengawas Keuangan. Nah, Pak Topo kok banyak, ada BPKP, ada BPK, nanti juga ada KPK. Ya memang kemarin sudah kita bahas ya. Kalau tidak salah itu terkait tentang State Auxiliary Body ya. Ada di Indonesia ini organ-organ atau lembaga-lembaga negara yang berada dalam kementerian tertentu, ada juga yang di luar kementerian. Ya, kemarin kita sudah pahami. Dan karena banyaknya lembaga-lembaga tersebut terkadang ada tumpang tindihnya. Sampai kapan Pak Top itu berakhir walau alam? Nanti kebijakannya ya oleh para ahli tata negara yang akan melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Ada banyak tumpang tindih di sebagian lembaga-lembaga yang ada. Ini ada BPKP juga ada BPK, dan seterusnya. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan kita berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Apakah bisa difahami kawan-kawan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Monggo. Nanti insya Allah PowerPoint-nya saya upload di kelasnya masing-masing ya, untuk bisa digunakan sebagai murojaah atau bahan kajian atau belajar di rumahnya masing-masing. Ada pertanyaan atau cukup adik-adik? Insya Allah cukup, Pak. Oke. Perlu dikasih tugas apa pembuatan? Enggak, Pak. Libur dulu, Pak, tugasnya. Oh ya. Oke, Pak. Ya, Los Dol. Tapi belajar yang rajin ya. Ya, Pak. Ada sekitar 1.000 orang. Tapi sebagiannya tidak hadir ya. Tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain masih dalam keadaan repot atau mungkin bencana alam ya. Ketiduran, Ya di mana-mana atau tidak punya pulsa atau mungkin sedang rebahan ya, memikirkan nasib karena ngulang ngaji Pak, ngajar ngaji. Ada juga yang ngajar ngaji. Nah, itu juga bagus juga kan. Tapi ya nanti ya perkuliahannya juga tetap diutamakan. Jangan sampai kalian gara-gara kegiatan-kegiatan lain kalian kemudian mengulang. Saya tidak ingin adik-adik mengulang satu mata kuliah pun. Menunda ya, menggagalkan satu mata kuliah itu berarti menunda wisuda. Menunda wisuda berarti menambah uang berarti menambah pekerjaan, mumet, ruwet ya. Apalagi yang mau menikah, lulus tepat pada waktunya, kalian pasti terganjal karena tidak satu mata kuliah saja yang tidak lulus dalam semester itu akan pasti menunda kelulusan entah 1 tahun atau 2 tahun. Makanya semangat untuk seluruh mata perkuliahan. Tidak lupa juga terkait tentang HTUN, mata kuliah paling seger waras ya, penak dhewe ya. Ora tahu kalau kalah. Insyaallah. Tapi saya terus berharap adik-adik tetap belajar seperti itu. Siap, Pak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang mohon maaf. Sayonara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak